siang sahabat di TV. Di balik jurnalis kali ini bersama saya Cici Dilan Nurhaitingrum, kita sudah ada di rumah jurnalis senior Riau, yaitu Pak Nas Jabar. Dan kali ini tentunya kita bakal ngulik-ngulik sejarah, penghargaan, dan nanya-nanya sama beliau bagaimana pengalaman beliau selama ini jadi jurnalis. Kita bakal tanya-tanya langsung, mari ikut ke kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Baik, ya silakan masuk. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Oke Mbak Cici, inilah kediaman saya ya. Silakan lihat-lihat. Oke. Ini apa nih Pak? Nampaknya menyilaukan mata nih Pak. Iya, ini trofi ya. Jadi di bidang kebudayaan lah. Tiga buku saya itu Anugerah Sagang, dapat Anugerah Sagang. Tiga buku ya. Masya Allah. Nah ini puncaknya ini budayawan Sagang pilihan itu di Riau. Yang dapat itu baru paling sekarang baru 7 orang lah ya. Oh, termasuk Bapak? Saya yang muda, yang keempat apa yang kelima lupa. Wih, keren Pak. Nah, kalau ini ya Senari Puisi Indonesia waktu itu buku puisi terpilih juga 5 besar. Buku terbaik puisi Indonesia lah itu dapat. Oh ternyata Bapak rajin juga ya bikin buku ya Pak? Oh buku banyak. Nanti saya punya pustaka, punya buku-buku. Ya silakan lihat. Nih Pak kita nih Pak. Ya. Apalagi nih Pak? Ini. Nah ini juga kan banyak pelakat-pelakat ya. Nah jadi pelakat ini ya biasanya masuk dalam kardus saja. Saya bilang adalah ya, dipakai uang ini untuk mewajang plakat-plakat ya, ada foto-foto juga ya. Banyak ya Pak ya. Iya. Rame banget. Terus apa lagi Nah, Pak? ini foto-foto yang dipajang ini sebetulnya kan nggak ada niat untuk majang, tapi kan selalu piagam penghargaan itu kan dikasih dalam pakai bingkainya. Betul Pak. Saya pikir susah juga nyimpan piagam lihat bingkai-bingkai. Udah dipakai digunakan untuk foto-foto keluarga lah ya. Nah, ini keluarga besar lengkap, yang ini lengkap itu. Yang itu ya. Nah, ini anak-anak saya yang tua. Nah, istrinya ini di Pertamina. Ini istrinya dokter, baru dapat spesialis anak dia. Anaknya 1. Dia belum nemu nambah lah. Ini nomor 3, nomor 2 Siti Faraz, ini Ihsan, ini si Tia. Nomor 2 udah nikah, tahun lalu tinggal di Bekasi sama suaminya. Nah ini yang 2 nih masih lajang nih. Ini nomor 3 Theo Purnatia. Sekarang kerja di dia tamatan hubungan internasional BINUS dia. Keren. Kalau Ihsan ITS Surabaya, kalau si Tia ini di UIN Suska Riau. Nah, yang bungsu ini Paras Anissa Putri panggil Ica, udah tamat Unpad 3 tahun lalu lah. Ya, ambilnya ini prodinya televisi film. Oh, ikut jejak ayahnya ya Pak ya? Iya. Nah, kalau ayahnya saya perikanan. S2 komunikasi, S3-nya di Unisel itu komunikasi. Tapi kan begitu udah keburu pensiun, udah 5 tahun doktoral itu, akhirnya dulu tinggal 60% udah jalan lah gitu. Inilah foto-foto yang apa? Ya, enggak ada niat mau majang sebetulnya. Ya udah. Tapi lumayan Pak ya, bisa ngeliat gitu. Ini tadi Bapak ada mention Bapak punya pustaka nih Pak, boleh ditunjukin nggak Pak? Wah ini ruang pustaka, jadi ruang kerja saya itu ini. Oh iya. Cuman ini berantakan ya. Ramai ya Pak ya. Iya. Banyak nih bukunya. Berapa buku nih Pak kira-kira? Ada 4.000 buku lah ada. Termasuk buku-buku tulisan Bapak semua nih Pak? Ya kalau buku saya sini, nih yang ini buku saya. Boleh tunjukin dong Pak. Saya udah 15 buku, ada yang sudah di ini.
Tapi ini saya nulis biografi Suman HS. Ini saya tulis dulu ya. Di Sahabat TV. Ada buku cerpen, ada buku puisi. Nah, ini banyak. Nah, ini semua. Ini buku cerpen ya. Ada buku ini. Ini buku bulan cerpen pertama. Aduh, ada Jazirah Laila. Keren ini buat di TV. Ini apa? Pak Zaini Kudin ya, Ketua Yayasan UWIR ya. UWIR. Ya. Jadi ada 15. Cuman ada juga bukunya itu yang saya sudah tak punya. Ini buku puisi. Oh, puisi yang menang penghargaan ini, Pak? Yang penghargaan itu saya kadang buku itu habis stok. Ya. Saya beli di Shopee ada dia. Ini buku yang akan terbit yang terbaru ini. Oh. Tapi masih apa? Daminya. Oh. Keren. Karena lagi ngurus SBN ya. Karena Bapak udah sebanyak ini Bapak tulis. Ini buku cerita anak-anak. Ini. Oh. Cerita anak sekolah laut ya. Nah, ini yang terbit Graffiti yang penerbit majalah Tempo juga. Ini udah cetak ulang ya. Ini sempat diimpreskan dulu ya. Ini aja versinya kan cetak yang pertama lagi itu ada dulu masuk buku impres lah. Tapi buku impres tapi tidak semahal harganya kan tipis kan tidak terlalu mahal lah. Itu masih bisa kira-kira sama orang tua ya Pak ya. Ya, ini ruang kerja saya. Ya, jadi kalau saya mengerjakan sesuatu ya lewat inilah laptop. Nah, laptopnya kan udah ganti-ganti, ini laptop yang ketiga apa yang keempat lah. Oh, termasuk awet ya Pak ya. Nah, ini juga apa? Ada lagi kadang anak juga kasih dia ulang tahun kasih laptop baru. Karena ukurnya agak besar ya udah masih enak pakai yang ini. Apa tadi? Sekarang kan menulis kan harus pakai laptop sekarang. Pakai HP aja. Bener. Sambil duduk, pakai HP gitu. Nah, kerja wartawan masih saya kerjakan, bikin berita segala macam lah. Gitu. Oke, kita udah ngeliat nih koleksi bukunya Pak Nas ya. Mungkin sekarang kita penasaran nih, gimana sih ceritanya perjalanan karir Pak Nas ya dari jurnalis sampai bisa bikin buku, Pak. Cici penasaran nih, Pak. Ayo kita ngobrol, Pak. Ya, Sahabat TV, tadi kita udah ngeliat koleksi bukunya Pak Nas. Kali ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol dan ulik-ulik gimana perjalanan karir Pak Nas. Nah, Pak Nas, Bapak kan sebagai jurnalis senior nih. Cici sebagai junior Bapak nih, Pak. Iya. Penasaran gimana karir Bapak tentunya. Nah, jadi gimana nih, Pak? Bapak, ini apakah memang asli Riau atau Bapak berasal dari mana dan gimana perjalanan karir Bapak sampai sejauh ini? Iya, saya itu asal asli itu di Air Tiris ya. Yang ada Masjid Jami itu, Masjid sejarah itu, kampung saya di situ, namanya Tanjung Brula namanya. Saya sempat lahir di sana. Dari bersaudara itu kami ada 12 orang. Saya anak ke-6 ya. Kemudian sampai kelas 4 SD di kampung, karena ayah pindah ke Pekanbaru, kami pindah sekolah lah di SD 13 di Jalan Pepaya itu. Kepala SD saya itu Pak Sumardi Tahir, yang Toko Riau juga. Tamat SD, karena ayah jadi kepala kantor Depen di Bengkalis, ya, kami pindah semua ke Bengkalis. Di masa remaja saya itu SMP, SMA sampai tamat itu di Bengkalis. Makanya saya lebih banyak kalau bikin cerpen, bikin cerita itu backgroundnya ya background pulau, pesisir kan, gitu. Itu juga dikomplain juga oleh kawan-kawan yang asal Kampar itu, kok tidak ada cerpen backgroundnya Kampar. Ya, karena masa kecil saya itu ya sampai kelas 4 SD aja di sana. Nah itu masuk SMA. Nah jadi saya beruntung karena ayah saya ini seorang ustadz juga, birokrat pemerintah juga, dan hobi
membaca dan punya perpustakaan juga. Oh. Jadi dulu ayah itu waktu saya masih SMP itu dia ada majalah anak, ada majalah misal Panji Masyarakat itu dia punya dalamnya ada Panji anak-anak. Okay. Waktu ayah baca majalah Panjinya yang anak-anaknya saya baca. Jadi bakat itu memang dari ayah. Ayah juga pengarang, wartawan juga. Tahun 50 wartawan juga, masih ada Kartu Pers ayat dulu, ada harian Obor dulu, harian Kumandang apa namanya itu dulu ya. Nah, tamat SMP SMA di Bengkalis. Nah, waktu saya udah mulai menulis di mana-mana lah. Di nulis cerita waktu remaja ya nulis cerita remaja, cerita anak. Tamat SMA ya baru menulis dewasa lah. Dulu zaman itu ya kan tamat SMA pindah lagi ke Pembaru kena kuliah kan. Cita-citanya kan ingin jadi dokter dulu. Ikut testing di tidak lulus. Akhirnya daripada menunggu lagi tahun depan ikut testing akhirnya di Unri itu saya kan IPA ya. Di Unri itu ada yang ekstra itu ada 2. MIPA sama perikanan. Nah, kalau MIPA kan berat, banyak ininya, fisika, kimia, matematiknya. Akhirnya ambil perikanan. Maka itulah saya jadinya sarjana perikanan S1 saya itu. Itu kira-kira Mbak Cici. Nah, terus dari perikanan bisa terjun ke dunia jurnalis itu gimana ceritanya Pak? Iya, saya ini yaitu mungkin ya kalau saya bilang memang bakat ya. Karena dulu ada ikrar saya. Taman SMA itu dulu kawan akrab saya namanya Pak Mastar. Nah, udah wafat beliau. Ya. Waktu itu kami di atas beca, kami dipercaya waktu itu membersihkan buku-buku pustaka sekolah oleh kepala sekolah Pak Sitanggang waktu itu. Nah, di beca itu kita berikrar. Waktu itu, Nas, awak nanti mau jadi apa di Pekanbaru? Aku bilang, kau jadi apa? Bilang sama Master kan? Kalau aku ingin jadi politisi, kata dia. Saya waktu itu, saya tidak banyak. Saya ingin jadi wartawan atau dosen. Gitu aja. Makanya ketika sampai di Pekanbaru, ya Pak Master, itu birokrat awalnya dia di Dinas Pendidikan, tapi dia ikut partai politik Golkar, sehingga dia di DPRD Riau itu jadi anggota DPR tuh hampir 4 periode. Masuk periode kelima, beliau wafat. Kalau saya, yang tadi saya masuk ke di Pekanbaru, kena tamat di perikanan tahun 86 itu, 85 udah diminta ngajar di UIR begitu itu. Jadi makanya ilmunya ya jadi gado-gado gitu. Karena hobi ngarang itu dari SMP, SMA, tulisan saya itu udah dimuat di mana-mana. Jadi udah mungkin saya hitung 100 media di Indonesia ini pernah memuat karya saya lah. Pernah di cerita remaja di Anita Cemerlang, pernah di Panji anak dulu. Kemudian nulis artikel juga di koran-koran, pernah di Kompas juga, di media Indonesia macam-macam lah gitu. Jadi memang bakat menulis itu masih terus saya lakukan sampai sekarang. Karena bagi pengarang itu ya memang nggak ada mati-matinya. Itu Mbak Cici. Ya. Nah, kan sampai sekarang Bapak masih jadi pengarang ya kan Pak. Jadi jurnalis yang juga masih bilang aktif. Oh ya, jadi jurnalisnya itu dulu tahun 79 ketika saya mulai kuliah di Unri di perikanan itu, dosen saya salah satunya ada Pak Fahri Yasin. Waktu itu beliau ngajar koperasi ya Pak. Saya tidak tahu jalurnya seperti apa. Pas waktu itu di Pekanbaru itu LKBN Antara, yaitu kantor berita ya, lagi meningkatkan status jadi cabang LKBN Antara. Dia butuh wartawan muda lah. Akhirnya saya dibilang oleh Pak Fahri Yasin, Nas, mau enggak jadi wartawan? Oh mau, saya bilang, Mang Cicita kan. Akhirnya 79 itu saya udah jadi wartawan.
Waktu pas masih kuliah berarti ya Pak? Iya, masih kuliah. Wah. Waktu tingkat 1 itu. Jadi sempat di LKBN antara itu sempat mungkin 1,5 tahun lah. Karena ya waktu itu honornya kecil. Iya, kemana-mana kan naik angkot segala macam. Iya, waktu itu honor kecil itu ya akhirnya saya mundur. Itu ke tahun 79 sampai hampir 81 lah. 81 itu karena saya nulis di mana, saya jadi wartawan majalah Topik, ada majalah berita, Grup Merdeka gitu. Jadi wartawan majalah Topik. Itu rangkap-rangkap. Jadi ketika jadi wartawan majalah Topik 81, terus 82 di Riau ini Pak Rida Kaliamsi menerbitkan ulang koran Genta. Jadi dari ukuran plano yang besar, kemudian jadi ukuran tabloid. Kami berempat lah ngurus itu. Pak Rida pemretnya, redpelnya Pak almarhum Hasan Yunus, budayawan. Wartawannya berdua, saya sama Suryanto. Pak Suryanto sekarang pernah jadi CEO di Padang Express di Padang. Itu dia karir wartawan dulu begitu mulai jadi mengarang terus. Wartawan rangkap-rangkap. Nah, jadi wartawan 81 Topik, 79, 81 majalah Topik, kemudian 82 Genta. Genta tuh mungkin ada 4 tahun lah. Di sejalan itu karena majalah Panji Masyarakat 83 itu minta saya jadi wartawan juga di sini. Jadi waktu rangkap lah. Nah, tadi kan Bapak sempat mention kalau Bapak waktu pas jadi mahasiswa Bapak itu suka jadi pengarang, terus akhirnya ditawari jadi wartawan. Nah, itu tuh kan tentunya prosesnya panjang ya Pak. Iya. Kenapa Bapak mau bertahan gitu Pak? Iya, bagi saya itu kan tadi udah bilang jadi wartawan tuh cita-cita. Oke. Nah, kalau jadi pengarang itu ya karena itu kan namanya curahan hati. Oke. Nah, jadi tapi jangan anggap enteng waktu itu bahwa nulis di banyak media, cerpen, puisi, artikel juga itu honornya. Bapak pernah membayar uang kuliah itu dari honor tulisan 4 apa 5 semester gitu. Ayah Bapak kan kepala kantor DPN di Bengkalis kan. Jadi bilang sama ayah, ya, nggak usah kirim biaya uang kuliahnya, Nas ada ini ya, ada dari honor tulisan gitu. Oke. 5 semester lah. Oke, berarti lumayan juga berarti ya. Lumayan. Udah jadi side income lah, income sampingan lah gitu. Betul. Karena itu kan tamat kuliah, kalau sudah tamat kuliah pun masih ngarang terus, wartawan terperangkap juga. Oke. Nah, untuk ngarangnya sendiri itu ada di media mana aja tuh kalau boleh tahu? Oh banyak. Kalau majalah remajanya dulu ada Anita Cemerlang, majalah gadis, yang majalah remaja ya waktu itu ya. Ada majalah variasi Putra, variasi Putri banyak. Tapi kalau yang tulisan artikel cerpen dewasa itu muat di Kompas. Oh, Kompas. Sehingga di Kompas itu mungkin ada belasan lah cerpen saya pernah dimuat di Kompas dengan honor yang tertinggi itu 1,5 juta. Tapi awalnya mungkin 300.000, naik 500.000, ada 750.000. Oke, bertahap ya Pak ya. Bertahap. Ada. Ya mungkin belasan ada ya. Jadi kalau artikel pernah di Media Indonesia, pernah di Republika, pernah di Pikiran Rakyat banyak ya gitu. Itu juga ada honornya. Zaman koran cetak dulu ya. Iya, Pak. Tapi setelah jadi koran digital, ada puisi dimuat di Kompas. Tapi honornya tidak sebesar dulu. Kalau puisi itu dulu bisa sampai 1 juta juga, 1,5 juta. Waktu itu puisi saya dimuat di Kompas, di digitalnya itu honornya 300.000 gitu ya. Jadi hobi yang menghasilkan cuan menghasilkan ya gitu. Betul. Oke. Nah,
selama jadi wartawan Pak, kan selama Bapak meliput gitu ya, ada nggak kira-kira liputan yang bagi Bapak tuh agak menyeramkan atau jadi kenangan tersendiri bagi Bapak? Oh, pengalaman wartawan ya. Jadi dulu ketika di Malaysia, itu Anwar Ibrahim kan dipenjarakan tuh karena tuduhan sodomi, kasus sodomi segala macam itu oleh Mahathir. Itu agak aneh ya. Pak Anwar Ibrahim ini itu orang yang dibina oleh Mahathir. Jadi ketika Mahathir jadi Perdana Menteri, dijanjikanlah nanti Pak Anwar ini ya, menggantikan dia. Tapi setelah dalam perjalanan ketika Pak Mahathir mau mundur, dia tidak ngasih ke Datuk Anwar. Malah ya dimunculkan kasus macam-macam, sodomi apa segala macam yang sampai Anwar Ibrahim masuk penjara kan. Nah, ketika di sidang pertama di Malaysia itu, saya dengar ada wartawan sedang Pak Haji Mulyadi almarhum juga, kami diutus oleh Pak Suripto Gubernur Riau waktu itu ke Malaysia. Ya kami dibiayai lah. Nah, akhirnya malam-malam sidang kami ke rumahnya Anwar Ibrahim. Datuk Anwar itu kan udah di penjara. Tapi istrinya Wan Aziza itu ada lagi nyanyi pada lawyer segala macam. Kami nyelonong aja. Jadi saya belajar dengan Pak Haji Mulyadi itu bagaimana menerobos sumber berita lah. Itu luar biasa keberaniannya lah. Akhirnya kami wawancara dengan ada setengah jam lah wawancara dengan istri Anwar Ibrahim. Itu dimuat saya itu di wartawan Media Indonesia, dimuat di halaman 1 Media Indonesia juga. Pak Haji Mulyadi dimuat di halaman 1 Suara Pembaruan wawancara. Itu pengalaman yang tak terlupakan lah. Tapi kalau peliputan keliling-keliling itu mungkin Riau itu ya 70% itu udah pernah saya datangi lah. Macam-macam itu. Kan dulu ada yang ikut rombongan gubernur, ada kepala dinas, ada inisiatif, macam-macam lah. Kalau di luar itu ya kami di Singapura ada pernah peliputan, di negara-negara ASEAN ini ya pernah inilah. Jauh juga berarti perjalanannya ya Pak ya. Iya. Nah, waktu pas ngeliput kasus itu tuh Pak, ada nggak kayak ancaman atau hal yang membahayakan bagi Bapak? Membahayakan wartawan gitu. Iya, jadi gini, kan waktu itu kan di sekeliling rumah kementerian, rumah Perdana Menteri kan, waktu itu wakil Perdana Menteri dia, si Anwar Ibrahim itu. Betul. Waktu itu sekelilingnya penuh dengan polisi intel lah. Mungkin ada puluhan lah, baring-baring gitu ya, mereka duduk-duduk. Tapi kita dengan Pak Haji Mulyadi bilang nanti kita udah salam saja sampai terus kami ke pintu belakang. Waktu pulangnya, jadi kami kan tidak bawa apa-apa. HP zaman itu kayaknya belum ada lah, HP belum ada. Ya kalau moto ya bawa kamera. Kami tidak bawa kamera, tidak bawa catatan apa-apa. Diingat aja wawancara ngobrol kayak gini. Pulangnya, karena itu kan perumahan menteri, perumahan pejabat. Betul. Nggak ada taksi. Yang ada itu taksi di depan tuh ada 2 taksi, tapi itu taksinya intel-intel itu. Terus waktu kami permisi ditawari, naik taksi. Pak Haji Mulyadi instingnya intuisinya kan bagus. Nah, nggak usah. Kita jalan terus keluar, jalan kaki jauh. Keluar di komplek itu aja mungkin ada setengah kilo. Kemudian ketika sampai jalan besar, nggak ada taksi. Itu ada jalan 2 jalur kan, ada pulau jalan itu ada tanaman-tanaman itu. Mungkin malam itu kami masuk ke rimbunan semua pulau jalan itu kan bagus. Mungkin ada 3 kali jalan, diikutin oleh taksi yang tadi. Kami sembunyi ke dalam teman-teman itu. 3 kali itu, begitu udah lewat ya nggak ada, jalan lagi kami. Gitu. Nah, itu yang pengalaman, tidak akan terlupakan lah. Tapi kalau malam itu kami naik taksi itu, pasti kami dibawalah ke
kantor mereka lah gitu. Pasti bakal disidak berarti. Ya, apalagi pekerjaan jurnalistik yang kami lakukan itu kan nggak ada izin. Oh. Kita masuk nyelonong aja kan, betul, tidak pakai nggak lapor-lapor ke Kementerian Penerangan mereka lah gitu. Oh gitu. Abis itu juga Pak, kan selama jadi wartawan kan Bapak berarti ada di zamannya Orde Baru berarti ya Pak? Ya Orde Baru ya betul. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan yang paling jelas antara waktu pas jadi jurnalis zaman Orba sama yang sekarang? Iya, zaman Orde Baru itu kan syarat wartawan itu kan ada 5W 1H. Betul. Jadi ya, Cici paham lah itu kan, ada faktor ruhu siapa, mengapa, ada kapan, di mana, ya, mengapa gitu ya. Tambah 1H, H itu bagaimana gitu. Bagaimana. Tapi zaman Orde Baru itu ada tambah satu lagi unsur S-nya. Apa tuh Pak? S itu security. Oh. Jadi hati-hati gara-gara berita nanti bisa oleh pemerintah dicabut surat izinnya. Itu dulu kan SID dulu, surat izin terbit. Kemudian berubah jadi SIUP. Orde Baru kan udah mulai SIUP. Di zaman Habibie itu, zaman Soeharto itu, ya hati-hati sekali kita bikin berita faktor security ini aman enggak kalau diberitakan. Ya kalau enggak kemungkinannya ya diproses, ya kalau enggak hilang aja kan. Banyak kan kawan-kawan kita wartawan itu yang ya macamnya kasus Udin yang di Jogja itu kan dulu kan itu. Ya tahu dia meninggal. Ya, kita enggak, itu urusannya pihak keamanan lah yang memproses. Iya. Betul. Nah, itu kira-kira risiko menjadi wartawan Orde Barunya itu faktor S itu luar biasa. Ketika sudah era modern, ya itu yang ketika Habibie membebaskan media-media tidak pakai surat izin, makanya banyak bermunculan kan. Nah, sama sekarang apalagi media digital itu. Iya, betul. Riau aja ada 1000 media. Riau. Termasuk kami punya media dengan Pak Yan Mayar tadi kan. Iya. Nah, mention soal media online Bapak yang pernah merasakan bagaimana lika-liku media dari yang ketik sampai digital gini, apa yang bikin Bapak ngerasa kayak wah mantap gitu jadi jurnalis Pak? Iya, yang pertama kan memang saya itu konsisten. Orang Melayu bilang tuna dalam tekun lah. Itu panggilan hati aja. Di usia sekarang saya 67 tahun. Jadi kami kemarin DMDI pergi ke pelosok kampung lah, ya. Ada desa Sokop, ada Keridi itu. Ya bikin beritanya, saya bikin beritanya. Kan sekarang kan pakai HP aja bisa bikin berita, Betul, Pak. Ya, itu kalau data kurang, kita bisa minta bantuan AI. Tapi itu tadi jangan bulat-bulat kita tidak pernah nulis berita, minta bantuan AI. Banyak yang itu sama dengan membohongi diri sendiri kan. Tapi kalau kita ambil datanya dari AI, boleh aja. Oh boleh. Nah, tanggapan Bapak soal wartawan yang sekarang nulisnya, nerbitin beritanya udah pakai AI ini gimana Pak? Itu yang saya ragukan ya. Yang anak-anak muda yang baru itu. Betul. Dia baru nyemplung di dunia jurnalistik. Kalau dulu zaman kami itu dulu pelatihan jurnalistiknya, cara bikin berita ada pelatihannya, cara bikin artikel ada feature ada latihannya. Jadi ada PWI ngadakan dulu tuh. Saya kan pernah jadi pengurus PWI juga. Jadi kalau sekarang ini, kalau anak muda dia ingin jalan pintas, beritakan AI, udah bikin berita segala macam, ya itu di kejujuran hati nurani kan. Bangga enggak Cici kalau Cici bikin artikel tuh yang bikin AI, tapi dibikin oleh Cici gitu. Gimana perasaannya? Kan ada rasa bersalah kan, ya, betul, Bapak. Kita membohongi diri sendiri. Itu aja yang saya ragukan, anak muda itu jangan
kalau udah mahir dia bikin berita sendiri, dia boleh bantuan AI untuk cari data. Data, misalnya saya menulis tentang Provinsi Riau, kapan Riau diri, siapa gubernurnya, itu kan bisa ditanya di AI, bisa dapat. Tapi kalau bikin artikelnya, bikin feature-nya, jangan bulat-bulat dianukan di. Mentah-mentah langsung AI gitu ya Pak. Kalau saya, karena saya belajar AI juga, saya lihat ada kecenderungannya. Saya tahu kalau tulisan ini AI ini tidak ada. Saya menemukan karakteristik yang khusus lah di AI itu. Yang mencolok gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau ngomongin soal AI kan sekarang udah nggak susah ya Pak ya. Nah, jadi nih Pak, kan sebagai Cici ini sebagai jurnalis junior ya Pak ya. Gen Z lah. Iya, Gen Z yang apa-apa AI gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak apa tantangan yang wartawan muda kayak Cici gini harus hadapin sama teknologi digital ini? Iya, jadi sejak ada muncul teknologi digital ya, harus ada hati-hati. Dulu kalau kita di koran kertas yang cetak itu, kalau ada kekeliruan, terus ada komplain pembaca, ralatnya besok. Kalau sekarang kan serba cepat. Nggak ada berita yang kita buat 1 menit lalu, ketika di-share, orang sudah bisa menilai. Kalau salah ya orang protes. Kalau ada komplain dari pembaca, sesuai dengan undang-undang pers itu, ada hak jawab namanya kan. Jadi narasumber yang merasa keberatan dengan berita kita, dia kan boleh mengajukan komplain. Kalau bisa direspon langsung, ya buat lagi beritanya seluas kolom yang sama. Gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, narasumber orang yang komplain ini, pihak yang dirugikan, dia lapor ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang manggil ya, dipanggil, disidang, ditegur, atau dipaksa. Kamu sudah merugikan orang lain, sekarang orang lainnya itu haknya harus kamu muat juga. Gitu. Jadi itu tergantung bagaimana media masing-masing itu taat hukum enggak kira-kira. Itu tantangannya itu sekarang serba cepat kan. Nggak bisa nunggu lagi. Orang kan banyak sekarang wartawan dia di luar daerah, dia dengan bikin beritanya langsung di acara itu dia share langsung. Nanti ada yang media online itu yang terbuka betul, jadi wartawan itu langsung share. Iya betul. Tapi ada juga yang disaring dulu oleh red pel-nya, karena nanti kan takut ada kesalahan data yang bisa orang komplain. Nanti yang menyaring itu ada redakturnya. Makanya kan ada redaktur daerah, itu semua berita koresponden disaring dulu oleh redaktur daerah. Tapi persoalannya sekarang kan media online itu pemiliknya dia, pemretnya dia, bikin berita dia, pimpinan perusahaannya istrinya atau anaknya. Nah itu ada yang begitu, banyak itu. Kalau kami di Tiras Time kan tadi saya pemret, wakilnya itu ada Dr. Hadrizal, sekarang dosen di Rab University, pimpinan perusahaannya Pak Yan Mahyar. Nah, redakturnya banyak lagi kawan-kawan yang udah biasa nulis lah gitu. Ada Dr. Rusno Abadi, ada Dr. Bambang Karyawan, ada manajer IT kami aja, ada Firdaus Herliansa, itu dia ahli IT, dia kerja tetapnya di birokrat ya. Berarti memang sesuai ahli masing-masing. Ahli masing-masing. Ada kami lawyer kami itu kan ada itu Pak Aspandiar, udah lama kan. Tapi ketika saya ketemu Pak Aspandiar, bingung aja dia, udah lupa dia. Gitu. Kita masih ada dokumennya, penunjukan dia pakai SK segala macamnya. Itu kira-kira. Oke, melanjut juga nih Pak. Kalau ngomongin soal AI kan pasti bakal ada banyak tuh yang katanya bakal pekerjaan yang hilang karena AI. Menurut Bapak,
wartawan, jurnalis, pengarang kayak pekerjaan Bapak sekarang, apakah bakal tergeser sama AI? Iya, AI itu kan buatan manusia juga, ya. Itu cara kita memperlakukannya seperti apa. Kalau saya jadikan sumber berita, sumber data. Tapi kalau kita ingin berbohong, bisa. Saya bisa bikin novel pakai AI. Tinggal input datanya dibuat, ada dikerjakan oleh AI itu. Tapi kan ada ya kejujuran hati nurani itu kan tidak bisa dibeli. Nah, itu yang membuat bagaimana kita menggunakan teknologi AI itu untuk menopang profesi kita. Mestinya wartawan semua itu ya jadikanlah itu sebagai sumber data saja. Bukan jadikan itu yang utama, begitu AI jadi langsung di-share, dibikin ya, apalagi kalau feature misalnya oleh Cici misalnya, padahal itu bukan Cici yang bikin, gitu. Nah, karena kalau sempat, misalnya kan di anugerah jurnalistik, kalau di PWRI itu ada namanya anugerah Raja Ali Kelana ya. Nah, Raja Ali Kelana itu dulu zaman Raja Ali Haji dulu di Penyengat. Nah, beliau itu udah menulis tentang buku ada namanya Pohon Perimpunan. Itu yang diabadikan oleh Pak Rida Kalamsi ketika beliau jadi Ketua PWI Riau. Namanya ada anugerah Raja Ali Kelana sampai sekarang. Masih ada. Nah, jadi kalau sempat misalnya yang menang itu karya feature si AI bulat-bulat. Nah, itu kan yang pertama si pengarangnya, si penulisnya ya ingin membohongi publik. Betul. Yang kedua, juri-jurinya itu yang tadi saya bilang, kok enggak bisa sih mendeteksi ini AI atau tidak? Nah, kalau saya sedikit bisa lah, karena udah oh ya kecenderungan kalau AI itu gini, oh ini polanya gini, udah tahu itu. Itu aja yang tantangannya di situ aja sekarang. So antara teknologi yang serba cepat bisa dibuat, data AI itu kan sampai 10 triliun, lebih dari 1000 triliun data yang dikumpulkan dari mana-mana oleh mesin AI itu. Jadi ketika kita perintahkan, diambil itu data-data itu. Jadi kalau semakin banyak sumber datanya, oh ya dia akan semakin lengkap. Tapi kalau datanya sedikit, ya sedikit pula. Gitu. Misal contoh gini lah, orang ingin nulis saya misalnya, nah, cari di AI, pernah itu siapa, udah lengkap tuh data semua ada. Tapi ada orang macam Cici lah, maka belum banyak nulis di digital itu, ya datanya sedikit juga. Nanti dijawab oleh AI-nya, coba sebut yang spesifik, Cici ini siapa, kerja di mana, karena banyak Cici yang iya, betul-betul. Jadi kita kalau data kita banyak, ya gampang. Gitu. Saya aja, kenapa saya bilang tak percaya itu, pernah dulu, ya setahun lalu lah, saya tanya di AI, siapa Purnomo Jabar? Ya, jawabannya, oh itu dia seorang penyanyi dangdut, gitu. Jadi, ya, itu makanya jangan terlalu percaya juga. Oke, berarti pekerjaan wartawan tuh nggak bakal tergeser sama AI karena datanya belum selesai. Iya, tinggal. Cici tahu yang di TV, TV itu yang pembaca berita sekarang itu udah banyak pekerjaan AI itu tadi yang ancaman bagi pekerja jurnalistik itu juga udah tergantikan oleh AI tadi. Saya nggak ngerti cara, mungkin Mas Arsono lah yang dunianya bagaimana membuat berita dibacakan oleh penyiar AI. Tapi penyiar itu ya mirip penyiar TV betul. Nah gitu. Saya nggak tahu mekanisme seperti apa. Saya nggak tahu, tapi udah banyak mereka gunakan itulah. Jadi betul itu ancaman AI itu ya ancaman bagi orang-orang yang mencemplung profesi jurnalistik itu. Udah banyak berkurang itu. Dulu misalnya di setiap media itu kan ada bagian dokumentasi. Betul, Bapak. Yang kalau ingin bikin feature dia masuk ke pustaka itu dia kerja. Sekarang udah digantikan AI itu.
tolong carikan data ini, udah dapat. Oh iya, iya. Ya itu dia, itu aja tantangannya. Oke. Nah juga nih berikutnya kalau ngomongin soal wartawan ya kan Pak, gimana sih seorang wartawan tuh bisa yang betul gitu? Apakah harus individualis, profesional, atau harus ngikutin betul-betul sama kode etiknya gitu? Kalau ngikutin sekarang kan Gen Z kan suka yang bebas ya Pak Iya, ya. betul. Nah jadi sebaiknya wartawan tuh yang seperti apa Pak? Iya, karena kan kerja jurnalistik itu, ya profesi itu kan dipagar oleh namanya ada kode etik, ada tata keramanya. Ya, kemudian wartawan kan tidak boleh bohong. Betul. Ya, tidak boleh memanipulasi data. Ya sama kalau di perguruan tinggi kita ada peneliti, sama wartawan juga sama. Ketika dia menyebarkan informasi, wartawan boleh salah, tapi tidak memanipulasi data. Nah ya ada gitu kan. Misalnya yang hitam dibilang putih, yang kecil dibilang besar, itu tidak boleh. Itu namanya kejujuran hati nurani tadi. Itu kerja-kerja jurnalistik itu begitu ya. Kemudian menurut saya kalau profesi itu didalami dengan dorongan hati nurani, insya Allah kita jalani lurus, tidak ya pagar tidak ada kan, ada kode etik, ada tata keramanya, ada limawi satu hal segala macam itu. Ya sepanjang itu kita lakukan dengan baik, tidak ada masalah. Itu yang menghindari itu ya kejujuran hati nurani itu penting. Kalau ingin jadi jurnalis itu. Pokoknya walaupun industri mintanya harus sesuai ini, tapi kode etik dan profesionalisme tetap harus jalan. Betul ya. Itu kan pertarungan antara pimpinan perusahaan ya, dimikirkan mekanisme menggaji orang satu sisi. Nah, itu dia kan punya kebebasan untuk dapatkan iklan. Nah, iklan di mana? Kan tadi kan ada yang Pak Yan nanya kan di mana hidupnya ini kerja seperti Mas Harsono ini kan? Nah, ya itu tadi iklan. Nah, tapi antara kerja iklan yang dia memperoleh dulu terasa sekali ya, koran kertas itu halamannya ada, itu iklan itu, betul. Kalau Kompas itu kan sempat ada orang baru bisa memuat iklannya 2 bulan. Order sekarang dimuatnya karena banyak sekali. Karena antara redaksi berita feature dengan pimpinan perusahaan itu saling adu argumen. Oh ini kalau dimuat iklan ini berapa duitnya? Kalau berita kamu dimuat ya sama senilai iklan itu. Itu dulu. Makanya iklan penting sekali. Sekarang kan di era sekarang media-media itu mesti hidup dari iklan juga. Betul. Tapi sekarang kan ada informasi yang kita share di digital itu kan dibayar oleh YouTube juga kan, kalau sampai viewernya berapa gitu. Bapak. Jadi ada dua sumbernya. Ada yang karena media online-nya itu banyak dibaca, kayak Kompas itu dia dari viewer itu kan dia jutaan orang juga sampai sekarang. Udah tenang dia, dibayar oleh YouTube atau apa itu, nah, dia sumber media sosialnya gitu. Itu aja. Kalau orang macam ada media-media, kami kan ada Tiras Time itu, ya kita masih jauh lah dari itu, karena pengelola juga terbatas kan. Tapi kalau orang ada beberapa media online di Riau itu, ada beberapa lah, mungkin 3 atau 4 itu dia sudah hidup, udah bisa menggaji orang juga. Gitu. Nah terakhir nih Bapak, mungkin dari ngomong-ngomong kita tadi kan, dari yang karir Bapak yang kita dari koran kertas, terus juga berkelana sampai kenal wartawan yang digital ya kan Pak, media digital. Apa yang pengen Bapak sampaikan ke media pers Riau khususnya? Iya, jadi menjadi wartawan itu ya jangan tanggung-tanggung, itu dia. Saya walaupun dosen wartawan tuh, saya pernah juga di RPP juga ya 15 tahun,
Ya, kerja jurnalistik itu saya lakukan cuman dalam mana yang berbeda. Kita dulu di RPP itu kan punya majalah juga, Insight Magazine-nya ada. Saya pemret juga, saya punya wartawan juga waktu itu. Jadi ya tetap kerja wartawan saya lakukan juga ketika saya jadi di RPP itu ya, kita di bagian itu humas sampai deputi direktur di sana, ya humas di bawah saya. Kemudian jangan puas hanya menulis berita 5W1H. Yang namanya straight news ya, atau spot news itu. Yang berita pendek, mungkin 1 halaman, 1-2 halaman paling panjang. Jangan puas di situ. Tapi harus berusaha menjadi wartawan yang menulis feature. Beda kan, berita sama feature beda kan. Nah, feature itu kita meliput peristiwa biasa, karena kecepatan perlu, kita bikin beritanya. Tapi karena kita di lapangan banyak sekali sumber beritanya, itu kan bisa kita buat feature atau reportase. Nah, jadi imbauan saya kepada wartawan-wartawan muda itu jangan puas dengan menulis 5W1H. Tapi jadilah wartawan yang menulis feature atau yang namanya byline story namanya. Ada olehnya. Penulis feature. Kalau dalam berita kan pakai kode aja. Ada lagi yang media-media nasional itu tidak pakai nama, angka-angka aja. Jadi gimana kita mau dikenal orang? Nah, kalau ingin dikenal orang, tulislah feature. Jadi jenjangnya itu pertama jadi wartawan 5W1H, kemudian tingkatkan jadi feature sehingga orang pembaca tahu, publik tahu, kemudian tingkatkan lagi nanti jadi buku. Nulislah buku tentang jurnalistik. Kalau saya kan kena selain wartawan, saya juga sastrawan. Nah, itu yang juga sudah membawa saya juga ke mancanegara juga. Saya pernah diundang ke Perancis 2 kali. Waktu itu ada seminar ya. Ikut sama istri. Kemudian itu 2014. 2015 diundang oleh INALCO. Itu ada institut INALCO itu Institut Nasional Bahasa di Prancis, masih di bawah grup Sorbonne. Itu saya diminta ngajar di sana tentang budaya sastra Melayu. Saya punya mahasiswa bule-bule macam-macam. Ya, nah, waktu itu juga native speaker. Jadi penyampaiannya pakai bahasa Indonesia, native ya. Kemudian diskusinya bahasa Inggris, slide-nya bahasa Inggris. Jadi ada yang tidak jelas, ya jelaskan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi itu. Kemudian saya pernah diundang juga di Azerbaijan, ada seminar multikulturalisme di sana. Ada kami 3 orang dari Indonesia, ada di reuni juga yang ada diundang, tapi waktu itu ada yang tidak bisa pergi. Nah, ya pernah di Azerbaijan juga. Jadi maka kalau sesuatu yang kalau kita tekuni itu ya bisa bermanfaat kan. Jadi jalan-jalan itu saya selalu kalau ada acara jalan-jalan pun misalnya saya usahakan menulis feature-nya. Nah gitu. Ya pernah kalau di Asia pernah Beijing pernah, Korea pernah dulu, Brunei segala macam lah gitu. Kalau Malaysia, Singapura itu dari Thailand itu biasa lah. Itulah. Jadi kalau Cici, pahatkan dulu cita-cita mau jadi apa. Nah, kalau cita-cita sudah ada, ya tekuni. Suatu yang menjada wajad, itu kan dari pepatah Arab ya. Siapa yang bersungguh pasti dapat. Itu dia. Saya sudah wartawan, saya sudah mencapai puncaknya. Saya pernah dapat press cut number 1. Itu wartawan tuh puncaknya situ. Kalau wartawan utama dari Dewan Pers ini, saya udah dapat juga, maka bisa jadi pemret. Syaratnya kan yang wartawan utama itu untuk yang diseleksi oleh Dewan Pers itu apa namanya? Sertifikasi. Ya kayak itulah. Kemudian di sastra, yang di budaya di Riau saya pernah jadi itu
budayawan terbaik di Riau, di nasional ya ada beberapa juga. Jadi udah pencapaian-pencapaian itu. Oh, terakhir saya di sastra, saya dapat juga dari Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu dapat namanya anugerah pengabdian 40 tahun bersastra. Dapat hadiah juga waktu itu. Ya lumayan hadiahnya. Jadi bagi saya itu ya dia sampai usia 67 ini ya pencapaian-pencapaian itu secara relatif ya itu ya semua itu kan kehendak Allah lah. Kita melakukan itu secara sungguh-sungguh, lalu pencapaian itu dapat, nah itu kan berkat Allah semua yang ngatur itu kan, kita tidak tahu lah seperti apa gitu. Itu kira-kira ya. Oke, berarti untuk Cici dan generasi muda Bapak mungkin ya, kalau mau jadi wartawan ataupun juga jurnalis di generasi sekarang berarti nggak boleh puas sama satu hal aja berarti ya Pak? Betul. Jadi ya harus berusaha terus ya. Dan ada tolok ukurnya kan selalu ikutlah. Kalau di Riau ini, kalau di anggota PWI ada namanya Anugerah Raja Liklana. Kalau di nasional PWI Pusat itu namanya ada Hadiah Adi Negoro. Adi Negoro itu saya mau tanya, karena tidak pernah ikut, tak pernah ngirim tulisan. Tapi di Riau itu yang sudah dapat yang pertama itu ada dulu Pak Mustamir Talib, itu pemenang Adi Negoro yang kedua lah. Yang pertama itu ada Hikmat Ishak namanya, generasi di bawah 80-an pernah dapat. Kemudian Pak Mustamir Talib, kemudian setelah itu ada Pak Amin, Amin di Riau Pos. Dia dapat Adi Negoro itu mungkin ada 2-3 kali lah. Dan dia ngirim tulisan, dia ngirim ini dapat. Kalau zaman saya dulu tuh ya karena tidak ngirim, kadang malas kita ngirim gitu ya. Oke, berarti itu sahabat di TV. Jadi kalau untuk jadi generasi jurnalis yang memang benar-benar berkualitas dan sesuai nih sama kode etik, berarti kita nggak boleh puas aja sama satu hal, tapi juga harus ditekuni, dipelajari terus, dan jangan lupa bikin feature-nya ya Pak ya. Dan itu dia sahabat di TV, ngobrol-ngobrol santai kita sama Pak Nas tentunya. Terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama Cici ya. Dan sahabat di TV, kita bakal ketemu lagi tentunya di lain hari dan juga di program berikutnya di Balik Jurnalis. Iya. Dan sahabat TV, terima kasih sudah mengikuti hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.